pada kesempatan ini materi kita adalah pembelajaran sosial emosional yang saya yakin Bapak Ibu Guru juga sudah banyak mendapatkan ini ya, baik mungkin dari TP, mungkin dari PMM ataupun Bapak Ibu yang browsing di internet ya. Sekarang itu mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman itu berdasarkan apa yang kita explore ya di internet dan seterusnya ya, di media sosial ya. Baik, tadi sudah diabsen oleh Bu Mukti ya, sekarang saya yang absen ya. Yang absen. Ini tahun kemarin saya tanya dengan ketua gugusnya SD-nya mana saja ya. Kalau di sini SD kaki di SD Ketitang Kidul disingkat kaki gitu ya. SD Ketitang Lor disingkat Elor. SD Bojongwetan disingkat Bowe. Saya tanya kalau SD Menjangan singkatannya apa? SD Menjangan ada nggak singkatannya? Kemudian Pangandawa ada nggak singkatannya? Jadi pertama saya panggilnya mana SD Ketitang Kidul? Bagus. Jangan lagi, kalau jangan. SD Ketitang Lor yang mana? Luar biasa. Ya. SD Bojongwetan. Boleh ada satu. Ya. Satu tapi suaranya mengalahkan yang sebelumnya. SD 21. Yeay, luar biasa. SD 22. Ya, kembali ya. Sudah ada. SD nomor 1 Menjangan. Banyak 5 orang ya. SD nomor 2 Menjangan. Berapa ini? 4 ya. 5 ya. SD Muhammadiyah Bojong. Luar biasa, satu lagi dapat mana? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Selesai sampai jam berapa ya? Hah? Ini setengah 12 loh. Kalau jam 12 sama jam lagi. Ya, kalau ada saya ingatkan ya. Siap? 12.30 sepakat. Jadi kalau kita ada kesepakatan, Bapak Ibu tidak banyak menengok jam ya. Jadi misalkan saya masih ngomong di sini, Bapak Ibu lihat saya perasaan dulu ya. Jadi belum ini ya, nanti lihatkan kira-kira 1 jam lah ya. Sampai setengah 1 sepakat. Ya. Kemudian nanti silakan apabila ada hal-hal yang tidak jelas ya bisa didiskusikan. Bapak Ibu Guru di sini ya. Saya tanya ini dengan Ibu siapa? Ibu Tami SD 01 Menjangan ya, anak buahnya Bu Anita ya. Ya. Bu, saya ingin tanya Ibu hari ini ya, Bapak Ibu melaksanakan tugas, kira-kira ada nggak sih hari ini yang perasaan yang paling menyebalkan dari pagi? Mungkin membuat seperti apa yang artinya yang tidak membuat ada nggak? Ya ada tuh. Ada. Kebetulan saya mengajar anak kelas 2. Jadi itu anak-anak itu kadang ada yang nakal, nanti bilang sama saya bahwa ini Bu Mas Zafran nakal seperti ini, dan itu berulang kali anak itu Bu. Nah, cara mengatasinya sudah bermacam-macam cara, tapi tetap membuat ya jaga sedikit. Ya, berarti membuat Ibu agak ya yang namanya mengajar kadang-kadang bervariasi ya namanya ya. Baik, saya pengen sampel satu Ibu atau Bapak ini, atau Bapaknya ada di belakangnya. Ya, saya tanya kalau tadi ada sesuatu yang membuat sedih, saya tanya yang membuat gembira. Apa itu?
dampaknya sangat kakak ada yang enggak beda atau ya menyenangkan gitu. Apa biasa-biasa saja. Ya yang tapi di luar. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bikin saya gembira hari ini tadi pergi dihubungi anak yang di pondok, laporan terkait ya ya nggak mengeluh lah katanya. Ya. Walaupun di pondok itu menelpon untuk meminta uang saku, tapi tetap gembira ya karena bisa langsung mendengar suaranya. Ya baik, Bapak Ibu, enggak Bapak Ibu merasa bosan, ya jenuh, baik itu di rumah ataupun di sekolah atau di kelas, pernah tidak merasakan seperti ini? Pernah ya. Nah, mungkin karena banyak kegiatan atau mungkin banyak tugas atau mungkin di rumah ya usianya banyak atau apalagi itu ya apapun itu, kalau misalkan Bapak Ibu jenuh, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Main HP, apalagi? Refreshing, apalagi? Nyanyi-nyanyi, bersenandung ya. Nah, ada lagi? Ada yang kulineran, suka jajan ya. Jadi kalau misalkan jenuh langsung bakso gitu, langsung belakangnya ya. Nah, apapun itu yang Bapak Ibu lakukan, akhirnya apa? Ketika sudah aktivitas itu sudah dilakukan, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Stabil kembali, plong ya, lega. Ya kan? Kalau misalkan di rumah jenuh, kemudian jalan-jalan, relax ya, relax. Apalagi shopping gitu ya. Nah, bawa uang banyak gitu, terus sampai di rumah, post lagi. Jalan-jalan terus ya. Tidak jenuh, yuk kita explore dulu ya. Kita semuanya berdiri, Bapak Ibu. Kita ikut nyanyi yang gembira ya. Jadi di KKG ini jangan menjadi beban untuk kita, tetapi satu, kita bertemu dengan teman-teman kita, dua, menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan meningkatkan kompetensi ya. Baik, kita akan bernyanyi sebentar ya. Ikut nyanyi ya, ikut gerak, kemudian Pak. Ayo bersama kita Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita relax saja ya di sini, kita diskusi bersama. Kita mulai ini sudah biasa kita kenal ya, pendidikan menurut Hadir diajar Dewantoro ya, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini yang perlu kita cermati. Kalau kita mengatakan dulu murid itu ibarat kertas kosong gitu ya, terus kita yang akan menulis, padahal tidak ya. Kalau di KHD kan kertas yang ada sama-samanya. Nah, kita itu tinggal menebalkan ya, menebalkan. Artinya apa? Anak punya potensi sendiri, punya bakat masing-masing ya. Jadi tidak semua anak itu lemah.
masing-masing punya kelebihan dan kekuatan. Ya, kadang-kadang anak yang tidak bisa di bidang akademik, justru dia akan mampu mungkin di bidang non akademik olahraganya. Ya, anak itu nggak bisa apa-apa, baca aja belepotan, dia larinya pintar gitu ya, sampai dia ikut Popda, ya, dan dengan segala keberagaman, ya. Nah, maka kenapa kita harus menerapkan pembelajaran sosial emosional atau PSE? Ya, kita kenal dengan PSE. Di situ metode membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan dan pengambilan keputusan. Kalau misalkan kita mengimplementasikan PSE ini di kelas, maka yang pertama adalah yang harus menguasai kompetensi tentang KSE ini adalah kita gurunya. Ya, kalau misalkan kita sering mengatakan membangun pendidikan karakter pada anak, ternyata gurunya tidak berkarakter, ya. Bahkan mungkin ada kepala sekolahnya yang seperti itu juga, ya. Jadi kenapa digembar-gemborkan pendidikan karakter kepada anak, padahal gurunya tidak harus bisa dulu, ya, harus menguasai dulu, harus bagaimana dia itu memberikan contoh kepada peserta didiknya, tidak hanya sekedar lisan saja. Ayo anak, bagaimana kita bersopan santun, bagaimana kita beretika, maka dia sendiri tidak bisa, ya. Maka ini yang penting adalah gurunya dulu. Kalau gurunya sudah menguasai, baru dia mengimplementasikan ke peserta didik, ya, di kelasnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, keterampilannya PSE ini untuk apa? Anak-anak itu agar ya untuk bertahan dan sekaligus bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ya, bagaimana kita menghantarkan anak untuk menjadi anak-anak yang betul-betul mandiri, yang bisa memecahkan masalah sendiri tanpa harus dia itu selalu menggantungkan kepada orang lain. Ya, jadi dia bisa berlaku secara bijak. Kenapa PSE ini penting dalam pembelajaran kita? Ya, kalau Bapak Ibu mungkin PSE sudah biasa diterapkan di kelas, tetapi mungkin saja ternyata saya sudah biasa. Ada materinya kok ternyata selama ini, padahal saya sudah melaksanakan, tapi saya tidak tahu materinya, ya. Sebenarnya seperti itu. Sudah biasa praktek saya, ternyata tidak tahu materinya, baru ini mengetahui, ya. Nah, di PSE ini tidak hanya sekedar pada prakteknya Bapak Ibu, ya, tetapi RPP Bapak Ibu terintegrasi dengan PSE, terintegrasi dengan diferensiasi, ya, terintegrasi dengan inklusi. Karena selama ini ada beberapa anggapan bahwa sekolah inklusi itu kalau di Bojong adalah bowe gitu, ya. Padahal tidak, inklusi itu semuanya wajib. Bahkan Bapak Ibu sudah melakukan diklat, mengikuti diklat di PMN inklusi, ya. Kenapa itu penting? Karena itu dari pemerintah memang semua sekolah itu harus inklusi. Artinya apa? Menerima anak-anak dengan keterbatasan. Sehingga tidak bisa kita ketika anak-anak itu kemampuannya terbatas secara fisik, ya. Kan kadang-kadang kita beranggapan bahwa anak-anak yang terbatas adalah yang fisiknya kurang, padahal tidak. Dia fisiknya normal, tapi keterbatasannya adalah ketidakmampuan dia dalam mengikuti secara akademik, ya. Untuk pelajar itu juga termasuk inklusi. Bahkan anak-anak yang lebih dengan kemampuan lebih, dengan bakat istimewa itu juga sebenarnya inklusi, Bapak Ibu. Tapi anggapan kita selama ini yang kurang, padahal yang lebih pulih itu termasuk inklusi. Karena apa? Butuh penanganan tersendiri. Maka PSE ini akan berdampak pada apa? Upaya kita untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak, ya, yang diferensiasinya itu ada, ya, inklusinya ada, itu adalah bagaimana kita mengelola sosial emosionalnya, ya, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang dirinya sendiri, bagaimana dia mengenal dirinya sendiri dan orang lain, ya. Kadang-kadang yang paling repot, ya, dia tidak tahu saya ini anaknya seperti apa sih, tidak tahu dirinya sendiri. Ini paling repot, ya. Membantu siswa memperoleh keterampilan dan pengetahuan, ya, memahami emosi yang dirasakan, kemudian mengembangkan identitas mereka dan menentukan tujuan. Dan yang paling penting adalah di sini mengurangi stres, ya, mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses pembelajaran, ya. Sehingga apa? Ketika dia
Percaya nggak? Kita bandingkan dengan anak-anak yang IQ-nya tinggi dengan EQ, ya. IQ intellectual quotient dengan EQ emotional quotient dan SQ spiritual quotient, ya. Bagaimana kalau misalkan anak-anak itu cerdas, ya, akademiknya bagus, ya, juara satu, tetapi dia tidak bisa menguasai emosinya, maka dia akan kalah dengan anak-anak yang notabene anak-anak itu dengan kemampuan sedang. Percaya atau tidak percaya sudah kita buktikan dan sudah saya buktikan, ya, di kelas saya seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah merasakan itu. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah pinter ini ya, pinter, dia sudah merasa yakin, percaya dirinya tinggi. Wah, saya ranking 1, saya nggak usah belajar ya, teman-teman saya nggak bisa. Nah, itulah yang dia akan menjadikan dia apa? Pengelolaan emosinya tidak bagus. Dengan anak-anak yang katakanlah peringkat 10, karena dia pengelolaan emosinya bagus, maka saya akan belajar bagaimana dia mengatur waktunya, bagaimana dia punya target sehingga apa? Dia bisa kemungkinan mengejar yang ranking 1. Percaya atau tidak? Percaya, karena memang terbukti, ya. Nah, di sini, ya, di dalam PSE ini itu ada yang namanya kompetensi sosial emosional atau kita singkat dengan KSE yang akan kita implementasikan dan diintegrasikan di dalam RPP kita maupun di dalam praktek kita dalam mengajar, ya. Ada 5. Ini yang pertama adalah kesadaran diri, ya. Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua adalah manajemen diri. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berrelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, jadi ada 5 kompetensi. Apa saja dari 5 kompetensi ini? Kalau misalkan kita belum mengetahui definisinya, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa meraba, ya. Apa sih yang dinamakan kesadaran diri? Namanya saja sadar diri, ya. Apa Bapak Ibu? Sadar akan dirinya, ya. Ya, kalau kita ini aja pemahaman kita. Kalau misalkan manajemen diri, apa sih? Memanage, mengontrol, ya, mengontrol diri kita. Kesadaran sosial, kalau sosial itu berkaitan dengan apa? Orang lain, ya, dengan banyak orang, dengan masyarakat, mungkin dengan teman-teman di sekolahnya, ya, di kelasnya, seperti itu. Keterampilan berrelasi, kerjasama dengan berarti tidak hanya dirinya sendiri. Kalau relasi berarti ada pihak-pihak lain, ya. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, kita buka satu persatu. Nah, kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Bapak Ibu, kalau misalkan mengajar di kelas, ya, ada enggak yang saya yakin mungkin tidak ada ya sekarang. Misalkan masuk ke kelas, ya, masuk kelas. Assalamualaikum anak-anak, pelajarannya apa hari ini? Matematika, gitu, ya. Buka, ya, buku paket halaman sekian kerjakan. Ada enggak yang seperti itu? Saya kan sudah tidak ada, ya. Ya. Kalau tiba-tiba anak-anak belum siap untuk menerima pelajaran, kita siapkan dulu mental mereka, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu baru masuk di kelas ajaran baru, ya, ajaran baru, anak-anak dengan berbagai keberagaman karakteristiknya, ya kan, baik itu secara ekonomi, secara sosial, mungkin karakternya. Kalau misalkan Bapak Ibu tiba-tiba masuk, ya, kemudian masuk pelajaran, saya yakin mereka belum mampu untuk menerima. Kenapa? Mentalnya belum siap. Maka diadakanlah yang namanya MPLS, pengenalan diri. Kalau kelas 2 sampai 6 kan 3 hari. Nah, 3 hari itu digunakan untuk persiapan mereka. Tidak hanya sekedar ayo permainan-permainan, tidak, tapi menyiapkan anak-anak bahwa oh saya ini sudah kelas sekian, saya harus apa, ya. Jadi
ketika masuk kelas mau mengajar tidak harus langsung menuju ke materi, tidak, tetapi siapkan secara mental, secara psikisnya, ya. Kalau misalkan mungkin saya tadi sudah mempraktekkan, ibu siapa yang besar sudah bertanya-tanya, sebenarnya ketika kita memulai mungkin kita bisa bicara-bicara dengan siswa, ya. Kenapa? Untuk merilekskan mereka. Saya hanya sekedar tanya, mungkin tidak ada hubungannya dengan materi, ya. Mungkin kalau misalkan Salsa gimana tadi, sarapannya gimana atau berangkatnya dengan siapa, itu cuma sapaan-sapaan ringan yang itu berdampak luar biasa bagi anak. Dia merasa diperhatikan, ya. Coba saja, misalkan tidak usah ke murid lah, misalkan saya tanya ibu apa kabar, sehat ya, itu sudah luar biasa menanyakan saya, ya. Itu, jadi komunikasi yang kecil ini yang dampaknya luar biasa kita praktekkan di kelas kita. Tapi tekniknya juga Bapak Ibu harus tahu, tidak harus ketika masuk kelas 140 orang ditanya semua ya habis waktunya, iya kan? Ya hari ini mungkin 2, 3, besok lagi 1 misalnya, ya tergantung situasi dan kondisi. Ya bergantian, jangan ditanya cuma itu yang kita terus ditanya, nanti yang lain merasa wah itu pilih kasih itu Bapak Ibu, ya seperti itu. Jadi ditanya, nanti mungkin di rumah anak itu ke orang tua kan, iya menyampaikan, saya tadi ditanya guru aja, saya pernah mengalami mungkin ada narasumber atau mungkin Bapak Ibu guru yang selalu iya pernah seperti itu, nanti bertanya semuanya bisa orang begini. Nah itu jadi kalau tiap hari itu kita ubah, jangan konsisten terus. Kalau ngasih yang positif tidak masalah, tapi yang seperti itu kadang-kadang anak di luar tebakannya, iya kan? Tapi kalau mesti bagian itu jangan sampai diduga anak seperti itu, ya. Jadi pinter-pinternya kita, ya. Nah kesadaran diri ini apa? Anak itu mampu mengenal dirinya sendiri, mampu mengetahui kelemahan dan kekuatannya. Kalau misalkan saya anak cengeng ini, nah kalau saya cengeng saya harus bagaimana? Dia tuh mengetahui bahwa sadar bahwa dirinya adalah emosinya seperti apa, ya. Sehingga apa? Ketika dia mengetahui kelemahan dan kelebihannya, dia harapannya pada manajemen dirinya, pengelolaan emosinya, ya. Manajemen diri di sini, kemampuan mengelola emosi, pikiran dan perilaku secara efektif dalam situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasinya. Bagaimana ketika anak-anak itu, ya, kita memberikan target Bapak Ibu, ya. Jadi manajemen diri, bagaimana dia mengelola emosinya ketika ada konflik, ya, bagaimana dia mampu untuk meredam, bagaimana dia mampu untuk melakukan yang terbaik yang tidak merugikan pada diri sendiri dan orang lain. Kadang-kadang kita sering menemui anak-anak yang misalkan ada temannya yang suka ganggu gitu, ya. Terus dia itu refleks, gerak refleks. Misalkan ada yang ganggu langsung gitu, ada yang jalan aja gini, nah ada yang seperti itu. Nah ketika ada konflik, bagaimana dia mampu untuk mengatasi, ya, manage dirinya sendiri, membuat target. Jadi kita hantarkan anak-anak untuk bisa melakukan apa? Menentukan tujuan dan targetnya. Contoh dalam pembelajaran, misalkan hari ini pelajaran bahasa Indonesia, ya, anak-anak harus punya target. Target saya apa sih hari ini? Ketika nanti ada ulangan, saya punya target nilainya 8 misalnya. Itu paling hal yang sederhana. Jadi ada target, ya. Kalau dia ingin mencapai target, apa yang harus dia lakukan? Maka dia akan berupaya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar anak-anak hari ini pelajaran ya, nanti ulangan ya, terus tanpa target, ya. Jadi kita melatih anak-anak untuk apa? Biasa melakukan rencana dan mengupayakan untuk bagaimana targetnya, baik dalam kegiatan dia sehari-hari maupun dalam pelajaran, ya. Kalau misalkan dia punya dia mampu mengelola manajemen dirinya, maka anak-anak itu mampu untuk satu mengatur waktu, ya. Kapan saya harus belajar? Kapan saya harus bermain? Berapa menit saya belajar? Kemudian saya belajarnya tadinya seperti apa? Apakah sendiri dengan teman-teman atau dengan orang lain atau mungkin dengan bapak ibu di rumah, seperti itu. Jadi ada rencana, ada tujuan, ya, yang sudah dia siapkan dengan matang. Kemudian berikutnya adalah
ketika dia mampu, ya, ketika dia mampu membuat target, maka dia akan apa namanya berefleksi. Berefleksi itu berarti dari pengalaman yang ada, dia mampu, oh ternyata ketika saya seperti ini jadinya seperti ini, maka saya harus bagaimana? Kan seperti itu ya. Jadi belajar dari pengalaman. Yang ketiga, nah, kesadaran sosial. Maaf, penjelasan saya terlalu cepat apa tidak? Oh tidak ya. Yang ketiga, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk yang mereka berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda. Apa maksudnya kesadaran sosial? Anak-anak mampu berempati kepada teman-temannya. Ketika teman mereka butuh bantuan, dia respect apa tidak? Apakah dia hanya memperdulikan dirinya sendiri, ya, hanya individualisme, atau dia akan langsung respon terhadap anak-anak yang membutuhkan bantuan? Mungkin tidak hanya yang membutuhkan bantuan yang terlalu berat yang di sini ya, maksudnya mungkin hanya sekedar ringan, atau mungkin bapak ibu guru mau apa ya, misalkan membawa sesuatu, ya, kemudian dia menawarkan diri, ya. Sekarang mungkin jarang ya seperti itu ya. Kita wah berapa dia punya ya gitu. Nah itu ya. Nah itu, maka bagaimana kita belajar anak bisa berempati kepada orang lain sehingga apa? Mereka punya kepedulian, ya, punya kepedulian. Bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Kan ada ini anak-anak yang pendiam, terus dia cuma mojok, ya, mojok, kemudian dia tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, berarti sosial dia kurang, ya. Karena apa? Mungkin dia punya tadi dia sadar akan dirinya sendiri. Apa tadi yang pertama, kesadaran diri bahwa saya itu punya kelemahan seperti ini. Maka dia tidak akan merasa pede, sehingga dia akan mengurungkan diri, menjauhi dari teman-temannya. Seperti itu. Nah, anak-anak yang mampu bersosial, maka dia tidak akan ikut ke teman yang lain. Oh, dia kok menyendiri, terus dia akan menyapa, dia akan mengajak ngobrol, akan mengajak bermain, seperti itu. Nah, bagaimana kita membelajarkan anak agar anak-anak mampu menjadi anak-anak yang tadi punya kemampuan sosial emosionalnya, ya, tidak hanya gurunya. Itu Bapak Ibu, sehingga ya, sudah diberi kepercayaan seenaknya sendiri, maka dia tidak berarti pengelolaan manajemennya dia tidak mampu, ya. Apalagi ketika dia bisa menghargai orang lain, ini termasuk keterampilan berrelasi dengan orang lain, menghargai teman-temannya, ya, menghargai kalau misalkan dulu berarti menghargai teman sejawat kita, menghargai kepala sekolah. Ya, walaupun mungkin ada, mohon maaf, misalkan ada teman-teman kita yang mungkin dengan kita tidak welcome gitu ya. Tapi bagaimana kita untuk mengelolanya biar tidak balas dendam, ya kan? Orang ya kalau misalnya sama beliau sama orang tak balas, tidak usah seperti itu. Karena kalau misalkan seperti itu, apa bedanya Bapak Ibu dengan dia kan gitu ya? Maka bagaimana kita akan mampu itu ya? Sehingga kalau misalkan kita bisa menghargai orang lain, saya yakin mereka yang mungkin dengan kita itu dalam tanda kutip negatif, maka sedikit demi sedikit akan beralih ke hal yang positif, ya, positif thinking dengan kita. Karena apa? Kita memegang itu, ya, menghargai orang lain. Nah, kemudian selain berelasi, selain keterampilan berelasi tadi menghargai, maka bekerja dalam tim. Kalau di dalam pembelajaran berarti anak-anak mampu berkelompok. Ketika ada diskusi kelompok, maka dia mampu membangun. Bapak Ibu pernah mengamati tidak anak-anak yang kerja kelompok, tetapi dia cuma diam, ya, diam nyawang temennya yang mengerjakan. Nah, kelompoknya ada 4 yang mengerjakan cuma 3, dia cuma diam. Atau mungkin kelompoknya ada 5 yang dia cuma diam. Ini kalau diamati, ya, maka bagaimana kita membangun mereka agar mampu untuk bekerja dalam tim, ya, walaupun orang kita lihat tulisan terus tanya siapa, ya, membantu seperti itu, ya. Itu kita buat anak-anak itu mampu bekerja sama dengan teman-temannya, ya.
Harapannya apa? Ketika dia mampu di sekolah dengan implementasi yang tadi, yang KSE 5 tadi, dia di rumahnya juga mampu mengimplementasikan dengan lingkungan sekitarnya, dengan lingkungan keluarganya. Ya, kalau misalkan di sekolah tidak kita latih seperti itu, di rumah orang tuanya tidak perhatian, saya yakin nanti dia anak-anak akan menjadi anak-anak yang menutup diri. Ya, maka disinilah tugas kita. Kalau misalkan tugas kita Bapak Ibu yang totalitas, ya. Kita totalitas, misalkan kita juga melayani anak-anak didik kita sudah luar biasa. Tapi jangan abaikan anak-anak yang ada di anak-anak kita sendiri, ya. Kita melayani anak-anak itu sudah sampaikan berkali-kali. Gimana salsa misalkan dia melayani dengan baik. Ketika di rumah disapa oleh anaknya malah marah, ya kan? Kenapa? Banyak pekerjaan di rumah, buka laptop anaknya, mama misalkan ini mau ditunjukkan ininya, udah nanti aja masih banyak pekerjaan. Ini kebalik, ya kan? Di sekolah kita udah manis-manis dengan murid kita, di rumah anaknya dimarahin, ya, gitu kan? Berdasarkan pengalaman. Ya juga ya. Maksudnya apa? Memang seperti itu. Sehingga apa? Kita sadar diri. Oh iya, saya di sekolah saya totalitas dengan anak saya, dengan murid saya. Tetapi ketika di rumah, ketika seperti itu langsung pada saat itu sadar, ya. Pernah nggak mengalami begitu Bapak Ibu? Tiap hari gitu. Ada yang berbeda. Maka kemampuan mengambil pilihan membangun berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dan mempertimbangkan standar etis dan rasa aman. Ya. Ada yang ingin memberikan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang dimaksud di sini yang seperti apa? Yang ingin berpendapat? Berpendapat tentang pengambilan keputusan yang berlaku yang seperti apa sih? Yang berpendapat yang belakang, halo? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Bagaimana Bu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menurut Ibu? Berdasarkan pilihan diri sendiri tanpa pengaruh dengan orang lain. Ada yang lain ingin berpendapat yang bertanggung jawab itu yang seperti apa? Bisa? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti apa? Jadi menyampaikan keputusan berdasarkan idenya sendiri ya. Kalau menurut itu gimana? Baik diri kita maupun murid ya, ketika di situ ada masalah ya Bapak Ibu ya, kita kan sering ya dihadapkan pada masalah, mungkin kepala sekolah ya, guru, bahkan murid. Ketika ada masalah, kita pasti kita diskusikan gitu ya. Nah, ketika didiskusikan, apa yang kita dapatkan yang pertama? Tidak ada masalah, kita diskusi, apa yang kita solusi ya, penyebabnya apalagi mungkin kronologisnya. Dan barangkali ketika kita tanyakan kepada Bapak Ibu guru, mungkin ada beberapa pendapat, ya kan? Bu, menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini. Maka kita kumpulkan setelah tadi ada kronologisnya seperti apa, penyebabnya apa. Kita kumpulkan pendapat-pendapat itu, maka akan menjadi sebuah beberapa alternatif, ya kan? Alternatif pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau sudah ada alternatif, kita belum memutuskan ini ya, masih ada alternatif. Apa yang kita analisis kembali? Alternatif 1, ya, alternatif 1 misalnya, kalau misalkan kita pilih alternatif yang pertama, dampaknya seperti ini, ya, baiknya buruknya seperti ini, kan gitu. Yang kedua sama. Nah, misalkan di situ ada 3 alternatif, maka kita pilih yang apa Bapak Ibu? Minim resiko. Yang minim resiko, yang dampak negatifnya lebih kecil dari yang lainnya. Ya, misalkan dari alternatif 1, 2, 3, oh berarti ini usulnya Bu siapa itu ya? Bu Ana misalkan ya, oh usulnya Bu Ana ini paling kecil resikonya dibanding dengan yang lain. Ya, maka ketika
ketika kita akan mengambil keputusan tidak langsung seperti ini, langsung ketok gitu ya, sampai langsung tidak, tetapi berdasarkan beberapa identifikasi dan analisis yang kita temukan. Baru setelah kita analisis semua, kita lihat mana yang terbaik, mana yang dampaknya paling buruk itu kecil, maka itulah yang kita pilih. Nah, setelah kita memilih tadi yang 1, 2, 3, maka baru kita berikan solusinya. Ya, berarti memilih dari beberapa materi yang terbaik untuk siapa? Untuk kebersamaan, bukan baik untuk diri saya sendiri, ya, tapi yang baik dampaknya untuk kepentingan bersama. Kalau itu kepentingan sekolah berarti untuk kepentingan sekolah, untuk kelas berarti untuk kelas, ya, untuk lingkungan di rumah untuk rumah, ya, tidak hanya berdasarkan individualisme karena ini baik untuk saya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, selain keputusan yang bertanggung jawab tadi, setelah kita menganalisis, identifikasi, kemudian menemukan solusi, maka solusi tadi bisa kita gunakan dengan teknik POC. Ya, ketika kita menentukan sebelum menentukan masalah, ya, maka pengambilan keputusan ini dapat kita gunakan dengan teknik POC. POC itu POOCH yang biasa kita kenal. Apa itu? Yang pertama adalah problem, masalah. Kita ada masalah. Yang kedua adalah menentukan alternatifnya, ya kan? Yang ketiga tadi kita kaji ulang mana yang dampaknya baik lebih banyak. Baru yang terakhir adalah solusi. Itu namanya menggunakan teknik POC, ya. Nah, dari teknik-teknik ini, kelima ini nanti ada beberapa yang akan kita praktekkan di kelas, ya, dengan berbagai cara. Bagaimana ketika pembelajaran sosial emosional literasinya akan kita praktekkan, itu yang pertama Bapak Ibu bisa menggunakan cara ice breaking dulu. Ya, biasa ya gitu ya. Ice breaking itu juga bisa memfokuskan kembali kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian bisa dengan bernyanyi, bercerita, dan seterusnya, banyak sekali, ya. Dan salah satunya adalah dengan teknik stop, ya. Apa teknik stop? Nanti kita praktekkan bersama-sama. Praktek kesadaran penuh. Jadi nanti ketika Bapak Ibu praktek di kelas, ya, mengajar, jangan dari jam 7 sampai jam 2 itu non stop gitu ya, non stop. Bahkan kalau misalkan di luar negeri itu berapa menit istirahat gitu ya, berapa menit istirahat. Tujuannya apa? Merilekskan kembali pikiran kita, ya. Tetapi Bapak Ibu biasanya ini yang kelas 6 ini, halo kelas 6 mana kelas 6?